saya merasa semangat kayak adanya dukungan orang tua, sahabat, teman, dan dukungan bagi para tokoh yang memberikan ucapan terhadap saya. Dan ini menjadi inspirasi buat saya dan memotivasi saya sehingga mampu belajar dengan giat di perguruan tinggi. Nah, saya memang dari kecil sudah diajarkan oleh Bapak untuk bagaimana selalu memprioritaskan itu pendidikan. Bahwa kalau kemudian diperhadapkan dengan kesibukan atau rutinitas apapun, ya tetap jangan pernah abaikan, dan artinya tetap nomor satu itu pendidikan. Begitu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya ini. Andai kan mungkin tidak masuk kategori berprestasi di kampus ya, atau kan dengan profesi lainnya, saya kira juga tidak segampang itu memberi apresiasi untuk ucapan selamat. Memang benar ayah saya terkenal di luar sana, tetapi ayah saya tidak pernah berintervensi saya untuk terus ikut di jalan, melainkan sesuai dengan kata hati saya, keinginan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Kita kembali bersama saya, Warta Salidayat. Kita berada di program Mata Warta. Bagaimana di Mata Warta kita membahas hal-hal yang terkait mengenai Kota Makassar, mengenai aktivitas komunitas dan aktivitas mahasiswa di kampus. Baik, saat ini saya kedatangan tamu, kalau dibilang istimewa, ya paling istimewa sebenarnya. Beliau adalah Bapak Jusman AR, SH, SE, MSI. Beliau merupakan tokoh senior anti korupsi di Sulawesi Selatan maupun di nasional. Beliau adalah koordinator pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Kemak Sulawesi Selatan dan Barat. Beliau adalah koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi. Beliau juga adalah Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya dan Hukum atau LPSIBUK Sulawesi Selatan. Selain Pak Jusman, atau sering kalau teman-teman wartawan memanggil beliau Kak Jus, di samping Kak Jusman juga hadir tentunya anak kandung dari Pak Jusman, Kak Jusman. Beliau bernama Teguh Esa Bangsawan DJ Eshum atau Sarjana Humaniora. Saat ini kita tidak terlalu banyak bicara soal bagaimana penanganan kasus korupsi di Sulawesi Selatan maupun di Polda maupun di nasional. Kita bicara santai saja terkait mengenai perasaan seorang ayah yang akhirnya bisa melihat anaknya meraih gelar sarjana. Dan bukan itu saja, bahwa ternyata gelar sarjana yang diraih oleh Teguh itu memiliki nilai memuaskan atau sangat memuaskan, itu cum laude, dan bisa dicapai sangat singkat, 3 tahun 6 bulan. Baik, kita bincang-bincang ke Kak Jus dan Adik Teguh soal upaya-upaya sehingga capaian itu bisa terrealisasi sampai sekarang, yang bisa membanggakan keluarga dan teman-teman dari Teguh itu sendiri. Baik, kita sapa keduanya. Assalamualaikum Kak Jus. Waalaikumsalam. Sehat-sehat sama saya. Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, saya langsung saja ke Teguh. Perasaan Teguh saat ini setelah meraih gelar sarjana, apalagi nilainya sangat memuaskan, cum laude, cepat, hanya 3 tahun 6 bulan. Kenapa sampai ingin hasrat bahwa capaian itu harus saya dapat di cum laude itu, dan bagaimana perasaan sekarang? Ya, pertama-tama ya alhamdulillah saya merasakan suatu kesyukuran bagi saya, karena saya merasa semangat kayak adanya dukungan orang tua, sahabat, teman, dan dukungan bagi para tokoh yang memberikan ucapan terhadap saya. Dan ini menjadi inspirasi buat saya dan memotivasi saya sehingga mampu belajar dengan giat di perguruan tinggi.
seperti itu. Saya perasaan lega Ya, setelah lega. Ada apalagi- perasaan lega tersendiri. apalagi kan di ujung Ya. meja ini kemarin yang harus mempertahankan skripsi. Judulnya apa di skripsinya? Tradisi Anggaru era modern di Balak Lompoa Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Wah, itu perlu dijadikan itu bahan untuk mahasiswa Ya. lain untuk lebih belajar mengenai budaya di Bajeng. Iya, Begitu. Bajeng. Saya ke Kak Ju sendiri. Setelah melihat anaknya sudah mulai gelar kesarjanaan di SUM ini, sarjana humaniora, paling tidak perasaan orang tua juga sangat terlalu merasa sangat bangga melihat anaknya sudah bisa meraih S1. Apalagi kan memang sangat sulit sekali kita temukan seorang aktivis bisa menyekolahkan anaknya sampai di gelar sarjana. Tapi Kak Ju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira paling penting yang saya mau sampaikan adalah bahwa memang saya dari turun temurun dari kakek saya kan memang dia kecenderungannya atau dominannya di pendidikan. Bahkan salah satu paman kami mantan kawil Diknas di Sulsel. Di keluarga saya memang banyak pendidikan. Nah, saya memang dari kecil sudah diajarkan oleh bapak untuk bagaimana selalu memprioritaskan itu pendidikan. Bahwa kalau kemudian diperhadapkan dengan kesibukan atau rutinitas apapun, ya tetap jangan pernah abaikan, dan artinya tetap nomor satu itu pendidikan. Begitu juga saya sampaikan kepada anak-anak saya ini bahwa silakan aktif berorganisasi di kampus. Kebetulan anak ini kan juga bukan hanya kuliah tapi dia juga aktif di organisasi kemahasiswaan, ada di HMI, ada di organisasi perfilman, teater seni, yang alhamdulillah sejauh ini juga memang saya tidak pernah mengatur bahwa harus selesai dalam masa sekian, tapi saya selalu ingatkan bahwa sesibuk apapun organisasinya, prioritas selesai pendidikan kuliahnya. Saya tidak mau lihat lama-lama, dan saya hanya menyampaikan bahwa ya apa yang kemarin itu tidak cukup sampai itu, harus terus lanjut. Lanjut. Gitu. Teguh, ini kan Bapak kalau dilihat di lapangan sangat garang. Bagaimana korupsi harus dituntaskan. Lantang berbicara di atas trek, lantang berbicara di muka umum. Tapi kegarangan Bapak sama kegarangan Bapak kalau membina anaknya di rumah. Kira-kira Sama. Didikan keras tapi Keras. memacu untuk cepat selesai. Iya, membaca untuk cepat selesai. Oke. Ini kan Teguh salah satu aktivis juga di kampus dengan berbagai latar belakang organisasi, bisa saya sebut di sini. Teguh pernah mengikuti latihan kepemimpinan RDK 2 Nasional atau Intermediate Training yang digelar HMI Enrekang. Jadi pengurus di komunitas seni adab di Fakultas Adab dan Humaniora sebagai koordinator Maya atau koordinator teater. Teguh juga pernah mengikuti Festival Teater Mahasiswa Indonesia. Teguh juga menjadi pengurus di Persatuan Artis Film Indonesia Parvi Sulsel. Teguh juga pernah menjadi pengurus di Persatuan Artis Film Indonesia Sulsel dan pernah menjadi aktor dalam film layar lebar Sunset di Pantai Losari. Ini kan banyak orang memayangkan begini. Mahasiswa itu yang paling banyak kegiatannya di kampus, organisasinya itu bisa dicap sebagai tanda petik mapala. Ya, mahasiswa paling lama. Karena dia pikir lebih bagus saya lama di kampus tapi organisasi ke jalan. Tapi ternyata pandangan orang terkait dengan mahasiswa yang berorganisasi di kampus ini terbantahkan dengan kenyataan yang Teguh jalani saat ini, bahwa saya juga organisasi tetapi saya bisa mampu untuk cepat selesai. Kira-kira dorongan itu bagaimana? Ya, kalau menurut saya berorganisasi itu tidak masalah. Tidak. Sepanjang sejalan dengan perkuliahan. Karena tujuan saya kuliah itu adalah bukan tujuan untuk bilang masuk organisasi diutamakan, tetapi ada kewajiban di dalamnya yang harus saya penuhi. Bagaimana saya bisa selesai tepat waktu. Itulah. Dan alhamdulillah inilah suatu kesyukuran. Ya, dan dukungan dari orang tua juga.
tentunya, yang bisa memacu untuk saya bisa menjadi lebih baik dan memotivasi saya tentunya. Ada tidak motivasi yang disampaikan dari Teguh untuk teman-temannya yang aktivis organisasi juga di kampus untuk bisa lebih cepat selesai juga? Ya, saya mau motivasi teman-teman saya, berorganisasi itu tidak ada larang, tidak ada, tetapi ya depankan juga kuliah, itu paling penting. Karena tujuan kita utama itu adalah kuliah masuk kampus dengan memperoleh nilai yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Tapi kalau dari Kak Ju sendiri melihat bagaimana cara mengatur waktunya ini selama ini antara kuliah dengan organisasi di Adik Teguh ini kan? Apakah memang sering terpantau juga? Oh, sejauh ini ya yang diketahuinya saya cek-cek aja, tapi sesungguhnya saya pantau, saya monitoring. Ya artinya kan gitu ya. Ya namanya anak, apapun kejadiannya di luar sana, entah dia sibuk dengan perkuliahannya ataukah organisasinya, tentu kita sebagai orang tua tetap harus memonitoring lah. Tapi bukan berarti kemudian monitoringnya itu ada perlakuan tekanan di dalamnya, tidak. Kita tetap, saya hanya selalu ingatkan di kala pagi ya atau malam menjelang makan malam itu saya selalu ingatkan, gimana kuliahnya? Kalau bisa cepat, kenapa harus tunda-tunda? Kan begitu. Jadi sejalan apa yang disampaikan tadi Ananda ya, Pak, bahwa salah satu tujuan utamanya kuliah itu kan adalah ya bagaimana memperoleh nilai yang memuaskan dan yang pasti ilmu yang diperolehnya itu bisa diamalkan nantinya. Jadi sama lah sampai sekarang juga. Anda juga sibuk, saya juga diperhadapkan dengan kesibukan. Jadi saya intas keluar kota, ke ibu kota dengan gerakan-gerakan ini. Artinya insya Allah lah. Ini Anda saya sudah kenyang juga dengan berbagai hal, apalah, termasuk gangguan sudah kenyang lah. Saya sepakat dengan Ananda ini bahwa segala sesuatu yang muncul di kehidupan itu kita selalu berserah, berikhtiarlah dengan baik dan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Kira-kira ada formula yang digunakan oleh Kak Ju sendiri untuk ini kan agak susah sebenarnya TPC ini mengatur atau mengawasi kinerja pemerintah, kinerja penegak hukum terkait penanganan korupsi, di satu sisi mengawasi juga ini keluarga. Ini kan sebenarnya sangat sulit sebenarnya aktivis untuk melakukan itu. Ada kira-kira formula yang dilakukan oleh Kak Jo supaya itu bisa berjalan semuanya? Saya menganut paham atau prinsip seperti ini, bahwa sebelum kita peduli terhadap di dunia luar atau di luar dari rumah kita, maka prioritaskanlah apa? Jangan sampai kita taunya ceramah di kampung orang di luar sana, sementara di keluarga kita amburadul, begitu. Makanya ya harus diperbaiki. Kepada anak saya selalu ingatkan, perbaiki perilakunya di luar. Nah ingat, Ananda itu kuliahnya di fakultas mana? Mendengar nama adab, tentu kan itu adalah harapan kita semua sebagai warga negara. Ada kesantunan, ada tutur sapa yang baik, tetapi ada prinsip, ada integritas di sananya. Apalagi di sana ada belajar berkait religi kan. Nah, jadi saya kira memang itu. Yang pasti adalah sesibuk bagaimanapun orang tua itu bukan berarti kemudian menomorduakan, mengabaikan kasih sayang atau perhatian terhadap anak. Dan alhamdulillah nampaknya bisa terlaksana dengan baik. Betul. Kembali ke Teguh, cita-cita terakhir Teguh, apa-apa yang akan dilakukan lagi selesai S1 ini, ataukah akan kembali mengenyam pendidikan sampai S2, S3, atau karena saya lihat juga Teguh ini seorang aktor, apakah tetap kembali di dunia perfilman atau kembali ke kampus kira-kira? Kalau saya tetap lanjut kuliah sampai S2 dan S3. Tapi kalau yang seni ini untuk di aktornya tiba-tiba ada yang panggil atau apa untuk kembali bermain film? Ya, itu tidak masalah sepanjang tidak mengganggu perkuliahan saya. Ya. Jadi cita-cita terakhir apa? Jadi dosen, tenaga pengajar, pelajar. Jadi tetap
Kenapa sampai memilih dosen? Ini yang saya mau tanya. Ya alasan saya menjadi dosen karena ilmu yang saya dapatkan nantinya saya ingin mentransformasikan ke masyarakat. Kenapa tidak ikuti jejaknya Bapak? Jadi aktivis itu. Ya, meskipun Bapak dikenal sebagai tokoh publik ya, tetapi di sini saya tegaskan bahwa memang benar ayah saya terkenal di luar sana, tetapi ayah saya tidak pernah berintervensi saya untuk terus ikut di jalannya, melainkan sesuai dengan kata hati saya, keinginan saya melanjutkan kepuasan tersendiri. Seperti itu. Ini saya lihat kemarin waktu selesai ujian meja banyak ucapan-ucapan selamat. Saya lihat datang dari tokoh masyarakat, tokoh anti korupsi, tokoh dari kejaksaan. Saya lihat itu kira-kira bagaimana Teguh? Apakah Teguh bangga dengan banyaknya ucapan-ucapan itu dan untuk terima kasih kepada mereka itu? Alhamdulillah tentunya saya bangga. Dengan adanya ucapan seperti itu ya pastilah dari lihat ayah saya. Tetapi tidak semerta-merta dengan gampangnya memberikan ucapan kepada saya tanpa melihat sendiri prestasi yang saya raih. Dan bukan juga saya di kampus juga kan tidak bermalas-malasan ataupun kenal bolos lah apalah segala macam. Alhamdulillah tidak pernah saya dibilang mengulang dalam mata kuliah seperti itu. Paling tidak ya tetap berterima kasih kepada mereka. Ya, karena saya lihat salah satu juga yang mengucapkan selamat itu ada namanya Pak Haji Marang, itu wakil Kajati, itu wakil Kajati Banten. Itu mengucapkan tidak gampang seorang wakil Kajati mengucapkan itu. Yang paling tidak kan melihat dari prestasinya. Dari Kak Jo sendiri dengan banyaknya ucapan-ucapan yang masuk ke Teguh setelah selesai dan harapannya ke depan ke Teguh, kira-kira bagaimana? Ya sekiranya nyambung apa yang disampaikan tadi Ananda ya, bahwa siapapun yang memberinya ucapan tentu itu adalah merupakan kebahagiaan ya. Kebahagiaan dalam arti di dalamnya ada dimensi motivasinya. Nah, kedua bahwa pemberian ucapan itu oke lah kita terima bahwa mungkin karena faktor ada kedekatan persahabatan. Katakanlah saya dengan Pak Abraham, Pak Haris Asam, Pak Novel, dan beberapa pimpinan kampus, katakanlah Pak Harito Unas, Pak Harito Ruan, oke lah. Nah, bahkan termasuk terhadap pejabat daerah. Nah, kedekatan ini kan kita maknai adalah suatu kebersamaan untuk kebaikan, ya, usaha kebaikan, dan pastinya saya mengapresiasi atas atensinya itu terhadap putra saya. Nah, kesimpulannya saya mau bilang bahwa siapapun yang memberi ucapan terhadap putra saya, maka saya hanya mau bilang ya terima kasih atas apresiasinya, dan tentunya apa yang disampaikannya itu karena di dalamnya kan ada bersifat petua, arahan untuk jangan cepat puas, terus lanjut. Dan itu tantangan bagi Teguh. Ya, dan saya kira itu sangat luar biasa. Nah, kemudian ketiga, sejalan juga apa yang disampaikan tadi Anda bahwa ucapan selamat itu atau apresiasi itu dari beberapa tokoh itu tentunya bukan hanya karena persoalan mengenal saya atau saya juga mengenal beliau-beliaunya ini, tetapi tentu dia juga melihat dan mempertimbangkan pantas enggak anak-andanya Pak Jusman ini untuk diberi apresiasi atau ucapan. Sederhana logikanya, andai kan mungkin tidak masuk kategori berprestasi di kampus ya, atau kan dengan profesi lainnya, saya kira juga tidak segampang itu memberi apresiasi atau ucapan selamat. Dan saya melihatnya ucapan selamat itu baik dari rektor ataukah dari kawan-kawan APH tentu sangat bernilai, syarat dengan makna. Bahkan saya mau bilang tegaskan bahwa di dalamnya terkandung nilai ibadah. Nah, ini harus dipegang oleh Teguh. Jadi jangan kecewakan. Ya, beliau-beliau ini yang memberi apresiasi, jadi harus bangkitlah. Jadi intinya, dimanapun kita beraktivitas, bereksistensi, saya di anti korupsi, Ananda di pendidikan. Ya, pendidikan, ya di sana juga di lembaga pendidikan dituntut adanya pendidikan perilaku sikap
keteladanan untuk tidak berperilaku korupsi. Saya kira. Jadi nyambung ini. Ya, minimal kalau dia lembaga pendidikan dia bergerak di upaya pencegahannya. Pencegahannya. Kan begitu. Kita yang penindakan. Ya, sama juga misalkan dengan saya berinteraksi dengan banyak pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh publik, katakanlah pejabat-pejabat daerah, ya tentu ini adalah bagian atau merupakan ranah pencegahan. Tegas saya mau bilang begini, bahwa saya kan dikenalnya adalah penggiat anti korupsi yang orang yang menilai, bukan diri saya, menganggap saya garang. Bahwa Bajus itu kalau dia menemukan dugaan praktik korupsi, siapapun, bahkan sekalipun dia pernah ngopi bareng, makan bareng, Ya, betul. manakala dia menemukan korupsi, dia akan angkat. Artinya, kalau dibalik lagi bahwa semua orang yang menganggap dirinya bersahabat dengan saya mau bilang bahwa mereka ini, beliau-beliau ini juga adalah sesungguhnya anti korupsi, meskipun berbeda lembaganya, berbeda tempat mengabdinya, ya. Katakanlah dia dosen atau rektor, ya tentu adalah rektor yang juga anti korupsi. Katakanlah dia APH, tentu juga APH yang anti korupsi. Katakanlah dia pejabat daerah, wali kota atau bupati, tentu juga dia bersikap atau bertindak sebagai pemimpin daerah yang juga sesungguhnya anti korupsi. Jadi kasarnya saya mau bilang, sesungguhnya mereka beliau-beliau ini adalah orang-orang yang juga sangat memerangi anti korupsi, dan kita titiplah di pemerintahan, di APH dan lain-lain. Saya kira begitu karya ya. Harapan terakhir Kak untuk Teguh. Harapan saya tetap lanjutlah, dan saya mumpung masih muda. Kita saja yang sudah tua, ya saya masih ingat kemarin, saya sudah punya anak, masih belia sekali. 2002 saya masuk pasca sarjana, saya bisa juga selesai dalam masa yang tepat waktu. Apalagi Bapak 2 gelarnya Iya, saya sudah punya anak. Messi juga. Artinya kalau kita saja orang tua yang sudah punya anak, banyak kesibukan, bisa selesai lanjut terus. Masa yang masih muda, masih single kok, ya toh. Jadi ya semangatnya di situ. Dukungan ibunya sendiri. Alhamdulillah kalau ibu tentulah sangat mendukung. Justru beliaulah yang sangat memotivasi sesungguhnya. Urusan anak-anak di rumah kan kebanyakan ibu yang asuh ya, yang bina. Tetapi kemudian perhatian yang sifatnya tegas. Oh jangan, saya tidak ada kompromi kalau menyangkut mata perkuliahan. Oke guys, makasih banyak waktunya, tunggu waktunya. Ya. Saya dari mewakili Berita Kota Makassar kembali mengucapkan kepada Teguh yang telah menyelesaikan sarjananya di sarjana Maneora. Saya juga meminta kepada pemirsa untuk melihat cuplikan ucapan selamat untuk Teguh di video YouTube Berita Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya dengar kabar adinda saya Teguh Esa sudah lulus dari perkuliahan dengan hasil yang sangat memuaskan. Putra dari sahabat saya, Bajusman. Selamat ya. Semoga ilmu yang didapatkan di kampus bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat atas keberhasilan Anakda Teguh Esa Bangsawan, putra kebanggaan dari Bapak sahabat saya Bajusman, yang telah menyelesaikan S1-nya di UIN Alauddin Makassar. Anakda, selamat dan teruslah menjadi kebanggaan orang tua, dan insya Allah terus mengabdi untuk masyarakat, dan insya Allah menjadi pemimpin masa depan. Selamat kepada Anakda, selamat kepada Bajusman dan seluruh keluarga. Peduli salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Taufan Pawe, Wali Kota Parepare, sangat bangga dan bersyukur sahabat saya Bajusman telah berhasil mendidik dan mengawal kepribadian Anakda Teguh Esa Bangsawan yang pada akhirnya menyelesaikan pendidikan formal di perguruan tinggi dengan predikat cum laude. Saya berkeyakinan, tentu kita semua berharap mudah-mudahan
Ananda Teguh Esa Bangsawan bisa tampil sebagai pribadi-pribadi yang berintegritas untuk mengabdikan ilmunya demi kemajuan bangsa dan republik ini. Selamat buat Ananda Teguh Esa Bangsawan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungannya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Purik Teksan, Bupati Kabupaten Goa. Saya ingin mengucapkan selamat untuk Adinda Teguh Esa Bangsawan Jusman yang telah berhasil menyelesaikan program S1 di UIN Alauddin Makassar dengan predikat cum laude. Selamat, semoga ilmunya bermanfaat, dan harapan kita tentu teruslah berlanjut untuk jenjang yang lebih tinggi, S2 maupun nanti insya Allah menjadi doktor, dan semoga ilmunya bisa diajarkan kepada siapapun yang membutuhkan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Andi Pasar Makdum Pajalani, MSI, Bupati Bone. Hari ini saya mendapat kabar yang sangat menggembirakan karena Ananda Teguh Esa Bangsawan Jusman telah berhasil menyelesaikan sekolah program pendidikan S1-nya pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Makassar dengan predikat cum laude, suatu prestasi yang sangat menggembirakan dan tentu membanggakan bagi orang tua dan seluruh keluarga. Cuma saya ingin berpesan kepada Ananda bahwa keberhasilan yang Ananda dapatkan ini adalah langkah awal untuk menuju ke jenjang yang lebih sukses ke depan. Jangan larut dengan euforia kesarjanaanmu. Tekuni terus, lanjutkan program S2-mu, karena itu yang mampu menjawab tantangan masa depan. Insya Allah, Nanda Teguh akan menjadi anak atau lapangan. Selamat, sukses Nanda. Kami semua keluarga di Bone mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amran Mahmud, Bupati Wajo, ikut bangga selamat untuk Ananda Teguh Esa Bangsawan, anak dari Pak Jusman, yang tentunya kerabat kami yang telah menyelesaikan studi strata 1 di UIN Alauddin dengan predikat cum laude. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, dan tentunya terus belajar, melanjutkan pendidikan supaya sampai di strata 3. Kami berharap supaya Ananda mengikuti jejak daripada Pak Jusman, ya, yang memiliki integritas dan terus menyuarakan keadilan, dan tentunya ini menjadi kebanggaan kita, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Terima kasih, sukses buat Ananda Teguh Esa Bangsawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Lutfi Halide menyampaikan selamat kepada adik saya Esa Teguh Bangsawan atas selesainya studinya di Universitas Islam Makassar dengan cum laude. Selamat kidik kepada selama, insya Allah akan menjadi permata dalam sekolah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Muhammad Roni Mustafa, SIK MIK, Kapolres Pindrang, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh
Esa Bangsawan yang telah menyelesaikan Fakultas Adab dan Humaniora dengan prestasi yang membanggakan, yaitu predikat cum laude. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan amanah. Pesan saya, jadilah pribadi yang berani membela kebenaran, berkarakter, dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Syah, Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan, mengucapkan selamat buat Ananda Teguh Esa Bangsawan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Makassar. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk masyarakat, untuk negara dan bangsanya. Buat Ananda Esa, bahwa pendidikan yang sebenarnya pada saat kita sudah terjun ke masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Haryono, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, mengucapkan selamat dan sukses buat Ananda Teguh Esa Bangsawan DJ, putra Bapak Jusman AR, yang telah menyelesaikan studinya pada Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan predikat cum laude. Semoga ilmu dan pengetahuannya dapat berguna terhadap keluarga, agama, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir, Kepala Kejaksaan Negeri Sopeng, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan atas selesai studinya pada Prodi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan predikat cum laude. Semoga ilmunya dapat senantiasa bermanfaat, berguna bagi bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Kasim SHMH, Kepala Kejaksaan Negeri Sidenden Rapang, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan DJ atas keberhasilan menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haruna Sarjana Hukum Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan dengan telah selesainya pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan prestasi cum laude. Semoga ilmu yang didapatkan senantiasa bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara, serta agama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zubair, Kepala Kejaksaan Negeri Timur. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan, putra dari Kakanda Jusman AR, atas selesainya mengikuti studi di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Tetap jaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Supri Ansa, staf khusus Wapres dari Yakut Kaya Menteng, mengucapkan selamat kepada Teguh Esa yang berhasil menyelesaikan studinya
dengan nilai yang sangat baik. Putra dari Pak Jusman, kita harapkan ini nanti ke depan bisa menjadi putra terbaik bangsa NKRI. Selamat saya ucapkan dari jauh. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat pada pencapaian yang luar biasa untuk Ananda Teguh Esa Bangsawan. Saya harap Ananda Teguh jangan berhenti sampai di sini. Ini adalah prestasi yang luar biasa di UIN Alauddin Makassar. Tapi saya doakan dan saya harapkan semoga Ananda terus maju melangkah untuk selanjutnya mengikuti jenjang S2, S3 dan seterusnya. Ya, selamat Ananda, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain Sam, Rektor Universitas Negeri Makassar, menyampaikan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan Jusman yang telah menyelesaikan program studinya pada Prodi Sejarah Peradaban Islam pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan indeks prestasi kumulatif 3,70 atau dengan predikat cum laude. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa yang tentu saja patut kita semua memberi apresiasi kepada Ananda yang luar biasa atas capaian yang diperoleh. Namun saya berharap bahwa ini semua tidak cukup untuk dijadikan modal dalam mengarungi hidup dan kehidupan untuk bertarung di luar sana yang demikian makin kompetitif. Karena itu saya berharap agar Ananda Teguh dalam kondisi berbahagia, tidak larut, tetapi mencoba berusaha untuk lanjut studi ke jenjang S2. Dengan demikian nanti kalau sudah jenjang S2 diperoleh, insya Allah akan semakin terbuka lapangan kerja yang akan menanti Anda untuk melakukan karya sehingga bisa bermanfaat lebih banyak pada diri Anda sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Selamat sekali lagi kepada Ananda Teguh, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan yang telah sukses menyelesaikan studinya di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan predikat yang membanggakan cum laude. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat bagi bangsa dan negara dan agama dan menjadi bekal bagi Ananda Teguh untuk meniti karirnya di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasnawi Haris, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Negeri Makassar dan juga sebagai Ketua Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat dan sukses buat Ananda Teguh Esa Bangsawan Jusman AR atas penyelesaian studinya pada program sarjana program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Insya Allah ilmunya berkah dunia wal akhirat dan tentu saja akan memberikan maslahat, manfaat kepada kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Insya Allah tahapan sarjana sudah dilewati dan tentu saja tahapan berikutnya akan menanti Ananda. Selamat menjadi sarjana yang sukses dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Baswedan mengucapkan selamat kepada Ananda
Teguh Esa Bangsawan atas selesai studinya untuk Fakultas Adab dan Humaniora. Semoga dengan ilmu yang dimiliki bisa bermanfaat untuk banyak orang dan untuk peradaban. Tetap berkarya dan menjaga integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Teguh Esa Bangsawan. Saya sebagai sahabat dari Ayahanda Jusman turut bangga dan bahagia atas prestasi yang diraih Ananda telah menyelesaikan studinya S1 pada Fakultas Adab dan Humaniora pada Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar. Ayahanda Jusman adalah figur yang patut diteladani oleh kita semua. Oleh karena itu, Ananda juga harus bangga dengan figur Ayahanda dan harus diwarisi Ananda. Jadilah teladan dan tebarkanlah keteladanan Ayahanda sebagai bagian daripada pengabdian pada orang tua. Sekali lagi, saya bangga dan menyampaikan selamat dan sukses atas Raihan telah meraih telah menyelesaikan studi S1-nya pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Ashar. Dari Jakarta saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan Ananda Teguh Esa yang sudah lulus dari Fakultas Adab dan Humaniora. Semoga bisa berkontribusi untuk membangun peradaban yang lebih baik. Tidak hanya di Makassar, tidak hanya di Sulsel, tapi di dunia. Ingat sejarah sukses orang Bugis dan Makassar melanglang buana ke Afrika, ke Eropa, dan ke penjuru-penjuru yang lain. Tabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abraham Samad mengucapkan selamat kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan atas selesainya studi di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga ilmu yang didapatkannya dapat dimanfaatkan untuk pengabdian kepada orang tua, agama, bangsa, dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irjen Pol Purnawirawan Dr. Burhanuddin Andi MH mengucapkan selamat pada Ananda Teguh Esa Bangsawan atas berhasilnya mendapatkan nilai cum laude pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga ilmu yang didapatkan dapat diamalkan dalam rangka pengabdian terhadap bangsa dan negara, agama, dan kepada kedua orang tuanya. Kami sebagai orang tua sangat bangga pada Ananda, dan ini baru awal, bukan akhir. Selamat atas keberhasilan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Bakti Jupri, SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Teguh Esa Bangsawan Jusman atas keberhasilannya menyelesaikan studi pada Fakultas Adab Humaniora UNAM dengan predikat cum laude. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk orang lain, agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali saya ucapkan kepada Teguh dan Kajus yang hadir di studio. Kita berharap dengan capaian yang diperoleh oleh Teguh hari ini, tahun ini bisa lebih meningkat lagi. Cita-cita Teguh juga bisa tercapai menjadi seorang dosen. Dan kita berharap bahwa cita-cita dosen yang diharapkan oleh Teguh bisa lebih menambah Indonesia. Ya, bisa menambah negara lebih maju di dunia pendidikan dengan kehadiran Teguh. Terima kasih Kak.
atas kehadirannya. Sama-sama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.